bahwa kolegium itu adalah kumpulan para ahli dari setiap disiplin ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan di sini termaktub adalah ilmu kedokteran. Definisi ini kami ambil dari definisi yang termaktub di dalam pasal 1 Undang-Undang 17 tahun 2023. Kalau kita melihat sejarah kolegium yang pertama kali diakui oleh negara ini dalam undang-undang, itu baru terjadi pada tahun 2004 dengan diterbitkannya Undang-Undang 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Dan kalau kita lihat, pendidikan kedokteran di Indonesia dimulai pada masa kolonial, ini sejarah. Dimulai pada tahun 1849, kita bisa melihat atas usulan Dr. Bosch. Dr. Bosch itu adalah kepala jawatan daripada kesehatan di pemerintah Hindia Belanda yang meminta untuk melatih pemuda Jawa sebagai dokter praktek di rumah sakit militer. Oleh karena pada ketika itu terjadi wabah cacar dan akan dididik tentang vaksinatur atau juru cacar. Pendidikan ini bersifat hospital based training karena memang pada saat itu belum ada fakultas kedokteran dan belum ada apa yang disebut sebagai kolegium. Sejak Undang-Undang 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran berlaku, kolegium ditetapkan dan OP diberi kewenangan sebagai regulator dalam tanda kutip sistem kesehatan, dalam sumber daya kesehatan dan dalam praktek kedokteran. Undang-undang ini mengakibatkan pemerintah paling tidak kurang berperan penuh di dalam regulasi pendidikan profesi dokter. Sehingga di sini kalau kita melihat dari politik hukum, ada pendulum ideologis yang bergeser bahwa masyarakat lebih berperan dan lebih dominan dalam regulasi pendidikan profesi kedokteran dan pemerintah bisa dikatakan underregulated. Kolegium yang dibentuk oleh OP itu akan berlawanan dengan best practice. Jadi praktek yang terjadi di dunia pendidikan kedokteran global. Kalau kita bisa melihat pendidikan profesi kedokteran secara global bersifat apprenticeship, yaitu adalah praktek magang yang akan para calon-calon dokter profesi spesialis ataupun subspesialis akan di bawah bimbingan mentor yang beretika dan berpengalaman. Pendidikan profesi kedokteran yang berpandangan bahwa dokter residen, ini dampak daripada Undang-Undang Praktek Kedokteran juga Undang-Undang Pendidikan Kedokteran tahun 2013, itu dokter residen dianggap sebagai mahasiswa dan harus membayar tuition fee atau uang sekolah yang berakibat akses terhadap pendidikan profesi dokter dan dokter spesialis hanya terbatas pada orang-orang yang kaya, yang mampu membayar uang kuliah dan uang muka yang mahal pada perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Next. Kalau kita lihat pendulum ideologis ini, nilai yang diyakini dalam pembentukan undang-undang, maka kita bisa melihat sejak tahun 2004 dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran, maka mendorong ke kiri, di mana paling tidak pemerintah tidak mempunyai peran yang cukup dalam regulasi pendidikan kedokteran. Kemudian hal ini akan membawa akses yang terbatas, kemudian adalah jumlah daripada dokter, baik dokter spesialis untuk daerah-daerah tertinggal maupun daerah terpencil itu menjadi sangat kurang. Masalah distribusi yang akan terjadi. Slide berikutnya. Kita melihat benchmark di kolegium di beberapa negara maju. Kalau kita melihat di Inggris misalnya, itu sejak tahun 1815 atau 1823. Jadi sejak abad ke-18, kolegium memang sudah ada di Inggris dan itu di bawah naungan daripada charter maupun undang-undang. Kita bisa melihat di sini kolegium di Inggris atau Royal College of Physicians yang ditetapkan dalam regulasi berupa Royal Charter tahun 1518 dan kemudian dikukuhkan dalam undang-undang yaitu Act of Parliament tahun 1523. Walaupun ditetapkan oleh negara, RCP atau Royal College of Physicians diberikan kebebasan dan independensi untuk tugas pokok dan fungsinya, yaitu adalah membuat standar kompetensi dan membuat standar kurikulum. Bahkan RCP secara legal bisa menerima dukungan finansial dari pemerintah Inggris, paling tidak pada 3 hal. Yang pertama adalah The Medical Training Initiative, yaitu untuk melakukan pengelolaan daripada proses pendidikan, proses pelatihan, dan kemudian adalah NHS Long Term Workforce Plan dalam konteks untuk perencanaan dan pengembangan tenaga medis, serta yang terakhir adalah General Advocacy and Policy, yaitu advokasi terhadap kebijakan publik. Ini peran kolegium yang sangat independen di pemerintah Inggris dan terbagi dua antara OP yang disebut sebagai
British Medical Association yang hanya mengurus tentang kesejahteraan, tentang perjuangan terhadap remunerasi di rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan, dan kolegium yang khusus berfokus untuk pengembangan ilmu kedokteran maupun kesehatan. Slide. Argumentasi tentang legalitas kolegium yang diajukan oleh pemohon dengan sangat hormat, saya mengatakan bahwa permohonan pemohon tentang rumusan pasal 1 angka 26 Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan dikhawatirkan dapat mengurangi independensi kolegium. Sama sekali tidak mempunyai dasar. Oleh karena apa? Oleh karena konsil di sini, kita sebut Konsil Kesehatan Indonesia, tidak mempunyai jalur komando yang struktural terhadap kolegium atas kebebasan ilmiah yang substansi dan konsep keilmuan yang hanya dikuasai oleh kolegium. Konsil tidak mempunyai kemampuan secara spesifik tentang materi daripada pengembangan ilmu masing-masing kolegium. Sehingga konsil membutuhkan rekomendasi kolegium untuk menetapkan standar kompetensi dan pendidikan dokter dan dokter spesialis serta menerbitkan STR, surat tanda registrasi. Saya punya pengalaman sebagai ketua kolegium, maka kami membuat di kolegium jantung dan pembuluh darah membuat namanya standar kompetensi maupun standar kurikulum, dan kami serahkan ke konsil untuk ditetapkan sebagai negara bahwa yang membuat standar tersebut adalah kolegium, bukan konsil. Dengan kolegium sebagai alat kelengkapan konsil, justru independensi kolegium akan lebih terjamin. Karena konsil tidak memiliki kepentingan organisasi sama sekali. Tidak ada konflik of interest yang menghambat kebebasan ilmiah dari kolegium dan mendukung peran konsil dalam meningkatkan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Slide. Negara harus hadir dalam program pendidikan dan pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini sangat penting, Majelis Hakim yang mulia. Oleh karena ini merupakan landasan filosofis, negara memang harus hadir di dalam pengelolaan kesejahteraan umum maupun meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa. Undang-Undang 17 tahun 2023 bukan untuk mencampuri substansi ilmiah, tetapi justru untuk mendukung eksistensi kolegium sebagai badan independen, dan ini untuk memastikan tidak ada konflik of interest dengan organisasi profesi maupun dengan antar kolegium. Dan undang-undang ini menjaga independensi dan integritas kolegium bukan untuk mengendalikan atau mempengaruhi peran ilmiahnya. Pengaturan kolegium yang seterusnya akan dalam PP tidak dimasukkan untuk mengintervensi atau mengurangi kebebasan akademik kolegium, dan pemerintah tidak mempunyai kompetensi untuk mengatur hal tersebut. Dalam pelayanan kesehatan, kita melihat secara faktual diperlukan share kompetensi bersamaan antara beberapa OP dan beberapa kolegium, sehingga konflik antara kolegium tentang kompetensi klinis dapat teratasi dengan kehadiran negara sebagai regulator. Karena di sini tidak ada konflik kepentingan sebetulnya negara tentang share kompetensi. Slide. Pengawasan oleh pemerintah terhadap etika dan disiplin profesi ini penting juga kita kemukakan, oleh karena pengawasan dilakukan atas pasal 421 Undang-Undang 17 tahun 2023 adalah untuk memastikan kepatuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap standar dan regulasi yang berlaku dalam penyelenggaraan praktek, termasuk kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai etika profesi. Kita tahu di dalam sistem kesehatan, di dalam negara-negara yang beradab sekarang, tidak bisa lagi dipisahkan antara yang namanya ada nilai-nilai etika profesi, nilai-nilai disiplin dalam hukum administrasi maupun dalam hukum pidana atau perdata. Mereka tergabung dalam satu satuan ikatan yang disebut sebagai sistem kesehatan. Pengawasan yang harus dilakukan atas mandat pasal 421 Undang-Undang 17 bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme tenaga medis dan tenaga kesehatan dan mencegah terjadinya konflik kepentingan antar profesi. Karena bila terjadi konflik kepentingan antar profesi dan itu menghambat pelayanan, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Dan ini akan juga mengganggu apa yang disebutkan adalah preambul Undang-Undang Dasar 45. Slide. Pasal 451 Undang-Undang 17. Kenapa ini ada? Untuk menghindari kekosongan hukum pada saat masa transisi hukum dan menjamin kepastian hukum. Peran pemerintah dalam kebijakan administrasi di sini. Jadi bukan lagi istilahnya untuk mengintervensi terhadap kolegium, tapi untuk mendukung tidak terjadinya kekosongan hukum. Dan independen dan bebas konflik kepentingan dari Undang-Undang 17 tersebut. Slide. Slide ini ingin menggambarkan. Diringkas ya, ahli, ini sudah lebih 10 menit.
Ya, mohon satu slide ini aja yang mulia. Silakan. Slide ini penting membuat spektrum pemahaman kita. Kalau kita melihat dari sejarah Undang-Undang 29 tahun 2004, praktek kedokteran, frasa kolegium itu hanya ada pada 4 pasal. Sedangkan pada Undang-Undang Pendidikan Kedokteran tidak ada sama sekali nomenklatur kolegium disebutkan, tapi pada Undang-Undang 17 ada 13 pasal, sedangkan pada peraturan pemerintahnya diikuti dengan 20 pasal. Apa makna dari ini? Perbandingan jumlah pasal tentang kolegium ini bermakna bahwa negara hadir sebagai perwujudan preambul Undang-Undang Dasar 45 demi kepentingan publik, bukan demi kepentingan masing-masing OP.